Anda kembali menyaksikan Forum Christian. Bang Boni, Anda bisa lanjutkan tadi? Yes. Nah, kemudian gerakan politik identitas ini, saya bilang gerakan karena saya belum sepakat juga ini menjadi ideologi, menjadi pembicaraan luas dan kemudian dia menonjol itu ketika demokrasi modern mengalami pertentangan di dalam dirinya dan juga di luar. Nah, di dalam dirinya demokrasi tidak bisa membuktikan kepada semua orang di dunia ini bahwa kebebasan dan persamaan, ya equality dan freedom itu bisa disatukan, bisa dijamin dalam satu sistem. Nah, kemudian di luar orang melihat demokrasi menjanjikan banyak hal yang kemudian gagal diwujudkan. Ya, ada ketidakadilan struktural. Sambil Terus dimatikan kemudian ada ketidakadilan struktural, ada kemudian kemiskinan juga yang bersifat struktural dan semuanya. Lalu sebagian aktivis, kritikus semua menilai bahwa fenomena sosial itu diciptakan atau risiko dari praktek demokrasi liberal dan juga modernisasi dan seterusnya dan seterusnya. Yang terjadi di Indonesia? Yang terjadi kemudian orang lari kepada identitas kelompok. Ketika martabatnya tidak dihargai sebagai manusia, manusia pasti mencari perlindungan. Bisa kepada Tuhannya, bisa kepada identitas-identitas lain lokal. Nah, disinilah muncul namanya gerakan identitas. Nah, dalam demokrasi modern ini menjadi peluang politik kemudian. Ketika orang berpolitik, berkampanye dengan memakai politik identitas ditelepon terus ya sama. Ini kacau. Breaking news itu. Jadi orang lari ke identitas untuk menggali dukungan. Jadi orang berkampanye di ruang publik karena kebebasan tadi mengusung simbol-simbol kelompok. Itu secara global ya? Ya, itu fenomena global, tidak hanya di sini. Kalau di Indonesia? Kemudian dalam praktek Indonesia, saya perhatikan sejak tahun 1998 ke sini, demokrasi kita kan secara teoritis memasuki fase dia harus melakukan konsolidasi, right? Pasca otoritarian Soeharto itu. Nah, tetapi ini tidak mudah, kita mau start dari mana, instrumen dan segala macam yang dibutuhkan apakah sudah siap atau tidak, selalu menjadi perdebatan. Perangkatnya oke, tetapi human resource-nya belum cukup. Sehingga ketika orang sipil berdiskusi soal apakah militer boleh keluar dari demokrasi atau tidak, itu tidak akan pernah selesai. Karena memang ternyata figur-figur militer lebih profesional, lebih disiplin ketimbang sipil-sipil ini dalam yang konteks itu saja sudah terjadi polarisasi. Nah, akhirnya apa? Demokrasi ini mengalami upaya mencari bentuk. Nah, disitulah muncul kelompok-kelompok partai, termasuk partai beberapa yang berbasis agama itu, mereka mengambil jubah agama untuk masuk ke ruang publik, merebut dukungan publik demi perjuangan demokrasi itu. Nah, menjadi perjuangan sampai titik itu tidak ada masalah ya, sampai di situ semuanya fine. Yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah kemudian ketika orang memanfaatkan identitas kelompok itu bukan untuk memperjuangkan kepentingan semua, tetapi untuk menonjolkan kelompoknya dan merendahkan yang lain, menafikan yang lain, dan akhirnya merusak demokrasi itu. Yang terjadi belakangan ini? Itu yang terjadi dalam gerakan politisasi identitas di Indonesia sekarang menurut saya. Jadi orang rame-rame menghisap itu, atau mengeksploitasi itu simbol agama untuk kepentingan demokrasi, perjuangan politik. Akhirnya agama sendiri pun kemudian menjadi korban. Kalau tadi saya coba lihat di lini masa ada 2014, 2017, kemudian 2019 dan peaknya adalah peaknya di 2019, 2020, 2022 sampai masih ada. Anda melihat, Anda membenarkan data itu? Saya mengamati dari awal Pak SBY memerintah ya. Sebetulnya Pak SBY memerintah berarti pemilu 2004 ya? 2004 kita amati ketika itu memang ada beberapa kelompok seperti Hizbut Tahrir ini kan sebetulnya bukan kelompok politik, ini kelompok ideologis. Mereka relatif diem dan menjaga jarak dengan politik. Berbeda dengan teman-teman yang kemudian masuk ke partai seperti PKS atau partai yang lain, itu mereka politis. Nah, kalau dia enggak, tetapi ketika era SBY itu terjadi semacam omisi ya, pembiaran. Dan kemudian bertumbuh itu di mana-mana. Lalu ada street tax di sana, ada preman jalanan yang kemudian juga mengalami institusionalisasi dan akhirnya politisasi, yaitu front itulah. Nah, front yang mana? Ya, kamu lebih tahu. Nah, artinya kemudian setelah Pak SBY selesai, ya, embrio ini membesar. Ya, membesar pada momentum? Membesar di momentum pemilu. Dan ketika Joko Widodo datang dari desanya di Solo, masuk ke Jakarta, siapa nama lawannya ketika itu, Prof? Di Jakarta? Jakarta.
Fauzi Bowo kemudian mengeksploitasi basis religius Islam untuk kemenangan dia, tapi kan akhirnya gagal. Karena banyak pemilih rasional melihat ini langkah bunuh diri, langkah yang tidak sehat. Ini 2012 Fauzi ditinggal, ya? 2012. Setelah Fauzi kalah, nah kemudian muncul fenomena Ahok. Ya, Ahok ini kemudian di satu sisi dia dianggap korban, di sisi lain dia juga dianggap pemicu. Kenapa? Karena kemudian identitas agama ini semakin seksi, semakin dieksploitasi. Oleh siapa? By Lalu design? oleh orang-orang yang anti Ahok, Oke. dan kemudian yang diuntungkan oleh itu, yang kemudian sebagian berkuasa lah, menjadi By design. gubernur, menjadi ini Jakarta, dan di daerah-daerah terjadi perluasan fenomena ini. Muncul di berbagai daerah organ, narasi yang sama, mental yang sama, sehingga politik identitas ini meluas. Oke, bola esnya makin besar di? Yes, dari pusat sampai ke daerah. Nah inilah yang kemudian dia menjadi perhatian kita semua. Oke. Ancaman yang serius terutama bagi negara dalam konteks ketahanan ideologi negara. Ini menjadi ancaman dan juga ketahanan demokrasi. Stabilitas Sehingga, politik termasuk? Exactly, dan itu nanti masuknya stabilitas, keberlanjutan, bahkan masa depan sebuah negara bangsa. Oke. Bang Andi Sinulinga, Anda melihat, Anda sempat kita bahas sedikit mengenai di 2 episode lalu mengenai politik identitas. Anda menanyakan soal pola operasional, definisi operasional dari politik identitas itu sendiri. Kita coba lanjutkan, menurut Anda definisi operasionalnya bagaimana? Kalau tadi kita baca buku yang Christian munculkan Lipi tadi buat, itu, yang menggunakan identitas, suku, agama untuk sebagai alat politik. Fokusnya ya. adalah pembedaan. Iya, pembeda. Tapi kan kita mau fokus lagi. Gerakan perempuan itu identitas. Kita mau masukkan di situ enggak? Gitu loh. Itu makanya itu identitas. Makanya saya selalu mengatakan, ketika kita bicara politik identitas, kita mau letakkan di mana nih? Agama, suku. Kalau kita letakkan agama, suku, agama mana, suku mana. Kalau kita letakkan kepada orang, siapa pelakunya? Nah ini kan harus jelas nih suspeknya ini. Jadi kita bicaranya lebih konkret. Nah kalau kita mau bicara agama, agama mana? Nah saya tambahkan tadi, jadi kalau tadi Christian mengatakan 2014, di NTT 2013 pilkada, ya 2013. Budi itu, Hargis masih terus ditelepon nih gara-gara bahas politik identitas nih. Oke. Ya biar nambah itu 2013. Itu incumbentnya Frans Leburaya, ya bertarung dengan wakilnya. Frans Leburaya itu Katolik dari etnis Flores, kemudian wakilnya Edson Funai itu maju juga, itu dari etnis Timur yang Protestan. Dan itu terjadi perselisihan itu, kapitalisasi Katolik dan kapitalisasi Protestan. Itu jauh sebelum ada yang terjadi di pusat. Cuman bedanya itu tadi algoritma yang Christian munculkan itu. Semakin banyak orang membicarakan itu terjadi ya algoritma di situ sehingga kita nggak jumpa. Saya coba cari peristiwa yang terjadi di NTT tahun 2013. Ya, ternyata ada di Kompas. Saya jumpai itu, tapi nyarinya juga agak rumit karena itu berarti peristiwa itu tidak ada amplifikasinya. Karena itu algoritmanya juga berkurang. Nah, sebenarnya ada lagi sebelumnya pilkada pertama, tetap di NTT. Jadi meletakkan antara etnis Flores, etnis Timur. Bukan etnis, bukan pulau. Pulau. Iya, tentu berbeda. Etnisnya itu banyak. Orang Flores dan orang Timur, ya. Itu juga dijadikan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Menang mereka, dan menang mereka itu, dan kemudian pada saat kedua yang 2013 itu pecah kongsi. Nah, fenomena itu terjadi di daerah-daerah lain. Di Sumatera tahun 2005, 2006 pilkada pertama. Poin-poin Bang Andi apa? Poin saya mengatakan bahwa politik identitas itu muncul bukan dari pusat. Dia justru muncul secara eskalatif ketika pemilihan pilpres secara langsung. Dan orang, nih lihat ya, saya kasih contoh misalnya. Di Sumatera Utara, di daerah Tapanuli Tengah, di situ berimbang tuh Islam dan non-Muslimnya. Isu itu kental terjadi. Di tempat Ahok, di Belitung Timur, 93% Muslim. Dan ada isu agama itu, ada. Tapi Ahok menang kebetulan di situ, dan adiknya juga menang di situ. Ya, itu kita menang dia itu.
Nah ketika Ahok maju ke provinsi, mungkin spektrumnya lebih luas. Ya saya ingin mengatakan begini. Jadi sebenarnya politik identitas itu hanya efektif jika proximity-nya rendah. Jadi kalau Christian dekat sama saya, maka hal-hal yang sifatnya bisa berpengaruh. Jadi waktu di Belitung Timur. Kalau dalam konteks Pilpres kan spektrumnya jadi luas dong. Dari Sabang sampai Merauke. Itu yang saya bilang. Pulau Rote. Sebelum Pilpres ya 2004. Itu juga sudah ada. Pak Wiranto istrinya tidak pakai jilbab misalnya. Itu juga di framing ada. Bang Andi kalau kita mulai lagi ke belakang, tapi poin Anda adalah Anda menceritakan, mau coba bilang bahwa terjadi sebelum data-data yang kami tunjukkan tadi. Iya, itu tapi konteks yang mau kita bawa, apakah itu benar? Tidak hanya kemudian sekadar kita bandingkan dong, nggak terjadi Pilpres saja kok, semua daerah juga terjadi. Nggak bisa dihindari benar, menurut saya. Nggak bisa dihindari. Oke, tidak bisa dihindari. Jadi sekarang saya mau tanya begini. Saya mau tanya gini ya, ini Bapak tanya, saya tanya. Di negara demokrasi Pancasila seperti ini, boleh nggak orang memilih berdasarkan persamaan agamanya? Ya, kita ke dalam ruang publik. Boleh nggak? Sekarang saya tanya, boleh nggak? Itu hak. Itu makanya. Itu makanya satu. Ada sekeranjang buah-buahan. Saya tanya loh. Masuk kita di dalamnya. Kita punya sesuatu di dalam. Sebentar Bung Boni. Satu, berarti boleh itu hak. Persamaan kampusnya, sama-sama Gajah Mada, sama-sama UI, segala macam. Afiliasi namanya. Iya, proximity kedekatan. Yang kedua, boleh nggak di negara demokrasi Pancasila orang menyampaikan apa yang dipikirkannya, apa yang menjadi preferensinya? Menurut saya boleh. Demokrasi menjamin itu. Justru maka dari itu. Kalau kita jadi tidak menurut Anda tidak ada yang salah selama ini? Tidak ada yang salah, menurut saya. Terjadi pembelahan, ada orang yang benci. Tadi saya coba tanpa identitas itu, politik itu sudah membelah. Oke. Nah, sekarang ini menarik. Sekarang saya mau tanya, sebentar Bung Boni ya. Gantian nanti ya, gantian. Saya mau lihat nih, ketika Republik ini BPU-PKI, itu Pak Wahid Hasyim itu memberikan propose supaya presiden itu asli orang Indonesia dan beragama Islam. Pada waktu itu terminologi politik identitas itu belum ada dan itu tidak menjadi persoalan pada waktu itu. Tapi itu menjadi diskursus. Iya tentu jadi diskursus. Dan diskursusnya tidak saling menyerang seperti kita ini. Kita nggak menyerang, Bapak nggak diserang siapa. Ini kan kalau bicara kampret kadrun tadi itu, kita tidak bicara, saya tidak bicara Anda dengan saya. Tapi kita sedang bicara fenomena yang di-framing oleh Christian tadi itu. Bukan di-framing dia, bukan di-framing. Saya mau menjadikan data. Itu faktum sosial. Saya menjadikan data. Ya, framing pun kan tidak ada masalah. Saya mau klarifikasi soal itu. Tidak ada framing. Framing itu tindakan aktif untuk menciptakan satu kebenaran palsu. Begini, kalau itu faktum Thank you, sosial. sudah tidak. Enggak, saya harus lurusin. Ini ahli komunikasi. Framing belum tentu palsu juga. Ya, tapi ada yang pengarahan. Kenapa Anda ambil yang ini dan bukan yang itu? Tapi kan tindakannya subjektif. Iya. Subjektif karena ambil ini dan di sini bukan tidak ada itu. subjektivitas. Dengan tujuan untuk diskusi kita ini. Iya, betul. Intinya Karena subjektivitas. itu Bang Andi di belakang Anda jelas-jelas tulisannya itu mengubur polarisasi politik identitas. Loh iya itu yang saya bilang. Itu kan framing yang Christian bangun untuk diskursus kita ini. Kalau tidak ada framing, ini kita liar kemana-mana ini. Betul. Justru kemudian kenapa saya katakan framing itu langsung kemudian jadi merasa. Tapi yang dia punya ini sangat menentukan untuk melanjutkan diskusi ini. Artinya ini perlu dikubur apa tidak? Oh enggak, ini enggak boleh dikubur. Ini pembukaan yang baik. Itu bukan maksudnya. Fakta-fakta tadi. Ini politik identitas ini perlu dikubur apa tidak? Bagaimana mungkin Anda menguburnya? Kalau pertanyaannya bagaimana Anda menguburnya? Menurut saya sulit untuk Anda mengubur itu. Oke, gantian. Saya mau katakan Christian ya, misalnya. Makanya kita Bang Andi, saya respons dulu ya. Oke. Jadi gini, sebetulnya kan politik identitas itu yang normal. Kenapa? Karena semua orang satu, kebutuhan tertinggi manusia itu kan saya tidak bicara teori psikologi ya, soal lebih unggul dari yang lain, martabat. Francis Fukuyama. Tapi kita bicara soal Francis Fukuyama, katakan dia bicara soal human dignity. Oke. Martabat ya. Buku 2018 ya. Jadi memang itu betul bahwa penghargaan terhadap martabat itu kepentingan hakiki paling dasar dari manusia. Artinya ini berkaitan dengan ontologinya, bukan just beingnya, tapi ontologinya. Nah, ketika tidak ada penghargaan itu dan sifatnya dia massal atau luas, apakah terjadi gelombang orang kembali ke kelompok identitasnya, ke identitas. Maka terjadi satu pengumpalan identifikasi diri di sana. Nah, sebetulnya ini bukan problem kita. Di seluruh dunia semua orang melakukan itu. White supremacy yang di Amerika yang memenangkan Trump, yang juga tidak suka dengan orang-orang orang-orang asing itu juga mereka seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi problem kan, what kind of identity you are promoting? Kamu mempromosi identitas apa? Ini Indonesia.
berdasarkan Pancasila. Yang harus kita promosi adalah satu identitas keindonesiaan di mana kebinekaan, keragaman adalah Saya mau kekayaan. tanya dulu, Stop, sebentar, stop, yang satu please. itu yang mana coba? Stop, sebentar. Identitas sebentar, yang satu itu stop. yang mana? Jadi kebinekaan ini, Identitas yang satu itu stop, yang mana? nanti saya jawab. Keragaman ini adalah kekayaan dan harus dirawat, Bung. Iya. Karena memang dari awal kita sadar bahwa Indonesia ini beragam. Plural. Ya, bukan plural, saya tidak suka itu Multikultural. istilah kolonial, multikultural. Multikultural. Nah, keragaman itu dirawat. Maka identitas kita adalah satu keindonesiaan. Kita usung itu perbedaan. Tapi problemnya adalah ada kelompok transnasional tahun 80-an masuk ke Indonesia sampai hari ini meluas. Mereka mengusung satu identitas dan satu arogansi kelompok yang menganggap bahwa yang lain itu tidak penting. Antagonisme, Dan ingin egoisme. membajak nasionalisme, ingin membajak eksistensi sebagai sebuah negara bangsa, ingin membajak ruang Siapa publik. yang transnasional itu siapa? Ya, Bapak lebih tahu. Enggak, saya nggak tahu. Kelompok takfiri di Indonesia ada nggak, Pak? Loh, itu di mana-mana ada kelompok agama itu saling Ya. menegasikan yang lain. Iya, Tidak. tetapi kan demokrasi Takfiri Indonesia maksudnya tidak apa, membenarkan. takfiri? Sebentar, Jangan sebentar. terlalu teknis dulu. Wah, Jangan kita lagi, ya itu. Saya Mas. kita lagi enak Bang berfilsafat nih, jangan terlalu teknis Iya. lah ya. Saya ke Bang Fahri, Capek kalau dulu. terlalu teknis. Bang, ini konteksnya lagi nih, supaya saya mencoba membantu pemirsa untuk menangkap ini. Ini high konteks sekali nih Bang Andi sama Bang Boni. Tapi sederhananya adalah dari kacamata orang awam, Bang Fahri adalah apakah politik identitas itu boleh, tidak titik. Ketika berakses polarisasi, kita saling ada manifestasinya adalah hate speech, saya sebut tadi sebagai dikotomi oposisional. Itukah yang terjadi di Indonesia menurut Bang Fahri? Gini ya, kita akan gagal menyederhanakan Indonesia ini. Gitu. Karena memang pada dasarnya ada kompleksitas pada proses pembentukan negara bangsa. Jadi kalau saya ambil momentum-momentum, kita kalau di pra-kemerdekaan tuh, saya senang membaca buku-buku sejarawan ya, seperti Wycliffe Elson itu tentang dari mana ide Indonesia itu berasal. Terus nanti kalau kita bicara, sebenarnya kan tema awal diskusi kita kan politik aliran kan. Itu kita bicara tahun 50-an tuh, yang paling fenomenal kan si Clifford Geertz ya. Lalu nanti ditutup oleh risetnya Herbert Ferd tentang lebih kompleks dia variabelnya. Tapi begini, kita itu sudah dari awal menyadari kerumitan kita ini, kompleksitas kita ini. Ada Jawa, ada luar Jawa. Ada kaum intelektual yang bersekolah ke Timur Tengah, ada intelektual yang bersekolah ke Eropa. Gitu. Lalu kemudian muncul perdebatan menemukan Indonesia. Lahirlah Pancasila, Undang-Undang Dasar dan fondasinya yang sebenarnya pelik perdebatannya tapi selesai. Menurut saya sih saya anggap selesai lah. Gitu. Ketika itu? Iya, ketika itu. Maka saya ada kritik sih kenapa itu dianggap nggak selesai. Misalnya reinterpretasi Pancasila, dominasi definisi sekular terhadap Pancasila. Itu misalnya, itu nanti kritik ya. Karena itu harusnya kan udah dianggap selesai. Kita harus terima aja susunan itu dulu gitu. Nah, kemudian soal aliran-aliran itu ada. Nah, yang sampai sekarang menurut saya sih apa yang disebut oleh si Geertz itu sampai sekarang masih ada itu. Meskipun saya sendiri punya kecenderungan ingin menyederhanakannya jadi dua gitu. Pernah saya coba di DPR waktu teman-teman, kita sebut aja kelompok konservatif ya kan, dan kelompok liberal, katakanlah begitu gitu. Kan lebih enak itu, sebab nanti ini harus menjelma menjadi kekuatan politik yang terakomodir supaya perdebatannya itu jangan cebong kampretnya dicemaskan, tapi masukkan dia ke dalam proposal politik para politisi yang diperjuangkan, lalu kemudian nanti secara sadar ini diletakkan dalam perdebatan formal di lembaga-lembaga negara. Begitu caranya. Karena nggak bisa, memang. Tapi apakah sesederhana itu kalau dalam tataran Memang teoris? sederhana. Apa boleh buat karena jalur kita untuk menyederhanakan representasi kan begitu. Ya kan faktanya ada orang yang pinginnya ke sana, ada orang pinginnya ke sana, lalu masing-masing bikin partai dan kita nggak larang nih. Pemilu 2004 ini 2024 ini nanti kemungkinan sama jumlah partai politiknya dengan pemilu 55. Gitu loh. Artinya memang itu udah dari dulu kita ini banyak gitu loh. Tapi masukkan mereka ke dalam ruang perdebatan formal supaya mereka punya wakil. Itu yang menyebabkan nanti mereka tidak melakukan
apa tadi street tag itu, Oke. ya kan, Bang yang Fahri, tidak kalimat melakukan. diksi Anda dari tadi yang aktif, masukkan mereka. Siapa yang bakal melakukan itu? Partai politik. Apa boleh buat? Karena ini negara demokrasi. Sebenarnya saya lebih memuji pemilu 55, ada wakil individual. Ya kan, pemilu 55 itu sistemnya distrik, ada wakil individual, lebih hebat dari pemilu kita sekarang cuman membolehkan partai politik. Nah, harusnya partai politik menyiapkan pipa-pipa besar, kanal-kanal besar menuju parlemen. Nah, itu inti dari pidato Bung Karno 1 Juni menurut saya ya. Dia bilang kita nih beda, apapun kamu, kelompokmu, dorong orangmu itu masuk ke parlemen, di situ nanti mereka berkelahi. Jangan berkelahi di jalan raya. Tapi buktinya kan kalau saya lihat tadi timelinenya adalah 2014, 2000 itu adalah momentum pesta demokrasi kita. Di situ kan juga ada partai politik. Kalau subjeknya adalah partai politik kita gagal dong. Iya, makanya kita harus memodernisasi partai politik supaya ini bisa ditangkap menjadi bagian dari aspirasi yang nanti perdebatannya tuh pindah. Jadi negara demokrasi sehat tuh gini, yang berkelahi anggota parlemen. Rakyatnya sibuk cari makan. Faktanya sekarang? Di kita, rakyatnya berkelahi, ini sibuk cari makan. Tapi kan Bang Fahri juga ada di Senayan waktu sebelumnya bukan ya. salah rakyat. Oke. Nggak salah rakyat. Ini praktek politik agregasinya kita, yang salah gitu. pragmatisasinya yang berlebihan. Pragmatisme siapa? Pragmatisasi yang berlebihan itu Oleh? kan oleh orang-orang yang berpolitik. Orang-orang yang berpolitik misalnya? Ya mereka yang memulai politik uang, mereka yang membuat kemiskinan menjadi komoditas. Ada mereka saat ini hadir di panggung politik nasional? Yang menguasai di segala lini dari dulu kan rata-rata orang-orang pragmatis. Nah, kenapa saya secara konsisten mendukung pemerintahan Pak Jokowi? Saya menikmati dari betul awal, ini, kalimat meskipun demi tidak kalimat. menjabat, itu karena Pak Jokowi menurut saya merepresentasi kelompok yang bukan bagian dari Saya seperti sambil karena paling dekat bisik-bisik menikmati kalimat. Jadi beberapa yang saya nikmati tadi Indonesia 100%. Saya mungkin 80% kali. Kenapa? Enggak, maksud saya kan orang berpikir ada Indonesia 100% ya. Ada yang bukan 100%. Terus mulainya dari daerah. Ternyata ke pusat. timeline-nya jauh lebih. Bagaimana itu ya mengukur bahwa dulu mulainya dari daerah loh, baru ke pusat. Terus ada yang menguasai, ada yang tidak menguasai. Membandingkan pada waktu Bung Karno ya dengan pembuat negara, penyusun hal-hal tertentu negara ini, dengan pada saat ada media baru, media yang agak Media seperti sosial dan ini lain-lain. gitu. Jadi saya menikmati betul ini. Iya. Karena maksud saya semuanya memperlihatkan 3 hal. Satu, kita punya masing-masing bagian di dalamnya. Ya, ada. Yang kedua, kompleksitas Indonesia tadi. Pasti kita beda dibandingkan negara lain yang kompleksitasnya tinggi begini. Dan yang ketiga betul, dalam hal ini saya setuju bahwa kita relatif harus mengakui belum berhasil menempatkan, berkali-kali kita harus menyatakan mungkin tadi kami sempat diskusi, jangan-jangan partai politik itu sudah menjadi sebuah identitas yang ingin didorong seakan-akan ini jelek ini gagal ini. Itu Seharusnya? padahal mereka yang harus menyiapkan tadi pipa-pipa besar untuk bertarung menjadi politik identitas ini menjadi politik gagasan-gagasan real. Yang kemudian Jadi berbuah tanggung jawab partai politik untuk merajut kebersamaan. Oke, tanggung jawab partai politik sebagai entitas yang diberi label badan hukum untuk punya tadi. Profesor Miriam Budiarjo bilang ada fungsi dari partai politik. Kita coba bahas teori umum. teori umum. Miriam Budiarjo mengutip. Kita jeda dulu, Bang Boni. Konflik, Bang Boni kita jeda dulu. Nanti sesaat lagi juga ada wacana atau mungkin sudah dibentuk. Kita coba konfirmasi kepada Karopenmas Divisi Humas Polri. Sudah ada Satgas Nusantara untuk mencegah terjadi polarisasi akibat politik identitas. Kita coba berdata. Saya juga akan bertanya banyak kepada calon doktor kalau begitu ya saya sebut. Karena disertasinya sudah disebut PSD candidate. PhD candidate. Oke, PhD candidate terkait banyak hal yang mungkin sudah ditemukan dan dilakukan dengan metodologi yang tentunya bisa dengan sengaja atau tidak ya. bisa dipertanggungjawabkan. Sesaat lagi di Forum Christian.